A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah selesai menyampaikan mukaddimahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih menyampaikan nasihatnya sebagai berikut. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu bergerak atau diam dengan kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang telah meyakini yang demikian itu, sesungguhnya ia akan selamat dari menyekutukan Allah dengan makhluk. Ia tidak akan mencela atau menuntut kepada makhluk. Apa yang ia tuntut kepada mereka adalah sesuatu yang memang diperintahkan oleh agama. Ia meletakkan makhluk berdasarkan hukum dan ilmu. Melihat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk adalah akidah yang tidak boleh dikurangi. Dialah yang menentukan dan dia pula yang menuntut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 23 yang artinya, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanya. Seperti itulah keyakinan seorang muslim yang memiliki tauhid, rela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rela kepadanya dalam semua takdir dan ketentuannya terhadap dirinya maupun terhadap selainnya. Dia maha kaya dari dirimu dan kesabaranmu. Dia akan melihat apakah perbuatanmu sesuai dengan pengakuanmu, yakni apakah engkau benar atau berdusta. Seorang pencinta adalah orang yang tidak memiliki sesuatu karena semuanya ia serahkan kepada kekasihnya. Cinta dan kepemilikan tidak mungkin bertemu. Orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan seluruh harta, diri dan kesehatannya kepadanya. Ia tidak memiliki pilihan untuk dirinya sendiri maupun untuk yang lainnya, dan ia tidak berbuat semaunya. Ia tidak tergesa-gesa dan tidak bakhil. Ia tidak menerima tawaran yang datang kepadanya. Pendek kata, hatinya tertutup sama sekali dari selain Dia. Wahai orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, cintamu belum sempurna jika engkau belum menutup semua pintu hatimu kecuali untuk Dia. Kekasihmu telah mengusir makhluk dari hatimu, dari arsy sampai ke jurang. Janganlah engkau mencintai dunia atau akhirat. Hendaknya engkau hanya terhibur dengannya, sehingga engkau bagaikan orang yang tergila-gila kepada Laila, karena cintamu begitu besar kepadanya, dan engkau rela kepadanya. Kekasih Laila itu telah keluar dari kampung lalu mengembara. Ia meninggalkan pujian lalu dicerca oleh manusia. Bicara atau diam mereka baginya sama saja. Mereka suka atau marah baginya sama saja. Bahkan suatu ketika ia ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Laila." Ketika ditanya lagi kepadanya, "Dari mana engkau?" Ia menjawab, "Laila." Kemudian ia ditanya lagi, "Akan kemana kamu?" Jawabnya, "Laila." Ia benar-benar telah buta dari selain Laila. Ia telah tuli dari kata-kata selain Laila. Ia tidak mau kembali darinya. Alangkah indah kata-kata seorang penyair. Jika jiwa telah menuruti keinginan, maka manusia ibarat memukul besi yang dingin. Jika hati telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintainya dan berdekatan dengannya, maka dia akan gelisah ketika bersama makhluk. Meski dunia hendak melayaninya dalam hal makan, minum, pakaian, dan nikah, ia gelisah terhadap keramaian karena hal itu baginya justru menghadapkan wajahnya kepada keruntuhan.
Tidak ada yang dapat mengikatnya, memerintahkannya atau melarangnya kecuali agama. Agama selalu mengikatnya hingga saat datangnya takdir. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami dari tangan rahmat-Mu sehingga kami tenggelam dalam lautan dunia dan lautan wujud. Wahai pemberi kemuliaan, berikanlah karunia itu kepada kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Barang siapa tidak mengamalkan apa yang aku katakan, wahai gulam, ia tentu tidak akan memahami apa yang aku katakan. Bagaimana mungkin engkau akan memahaminya jika engkau tidak berprasangka baik terhadapku, tidak percaya pada ucapanku, dan tidak mengamalkannya? Engkau lapar, tetapi engkau tidak mau makan dari makananku. Bagaimana mungkin engkau akan kenyang? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa menderita sakit satu malam dan ia rela kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar atas pujian yang menimpanya, ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali jika engkau berusaha. Mu'az radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, marilah kita beriman sejenak. Masuklah ke pintu itu sejenak sambil mengisyaratkan agar memandang dengan mata yakin. Ketahuilah bahwa tidak setiap muslim itu mukmin dan tidak setiap mukmin itu yakin. Oleh karena itu, para sahabat berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya Mu'az radhiyallahu anhu telah mengajak kami beriman. Bukankah kami semua telah beriman? Wahai orang yang menyembah nafsu, keinginan, watak, syaitan dan dunianya, engkau tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki kemuliaan pula di depan para hambanya yang saleh. Terhadap orang yang menyembah akhirat saja, aku tidak akan berpaling kepadanya, apalagi terhadap orang yang menyembah dunia. Sungguh celaka, perbuatanmu tidak sesuai dengan ucapanmu. Engkau berdusta, engkau tidak jujur, engkau syirik tetapi mengaku bertauhid. Aku selalu melarangmu agar tidak berdusta dan memerintahkanmu agar jujur. Di depanku ada 3 cermin untuk melihat, yakni Al-Quran, hadis, dan hatiku. Tentu saja hati hanya bisa melihat setelah mengamalkan Al-Quran dan hadis. Cahaya ilmu akan muncul dengan mengamalkan keduanya. Mengamalkan ilmu akan memunculkan nur, kesucian, mutiara, dan isi. Mengamalkan ilmu akan menyehatkan hati dan membersihkannya. Jika hati telah sehat, anggota badan yang lain juga akan sehat. Jika hati telah suci, anggota badan akan sehat, lalu akan diberikan mahkota kepadanya untuk memasuki surga. Jika segumpal darah atau hati itu telah benar, seluruh badan akan menjadi benar. Kesehatan hati tergantung pada kesehatan nurani yang terbentang di antara manusia dan Tuhannya. Nurani ibarat burung dan sangkarnya adalah hati. Jika hati diibaratkan burung, badan adalah sangkarnya. Dan jika badan diibaratkan burung, kubur adalah sangkarnya, yakni setiap manusia pasti akan memasukinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk bisa mengamalkannya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.